Selamat siang Pak Yasto, apa kabar? Selamat siang juga Bu Nani. Kabarnya alhamdulillah baik. Ada apa ya Bu? Saya Apa lihat sepertinya Bu Nani agak murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana Bu? Ada yang bisa saya bantu? Iya Pak, mohon maaf, ini saya jadi mengganggu waktunya Pak Yasto. Tidak apa-apa Bu. Monggo. Begini Pak Yasto, saya itu ada permasalahan sedikit, saya mau curhat tentang masalah saya. Semoga Pak Yasto bisa membantu saya. Dengan senang hati Bu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya ingin hanya mendapatkan solusi saja, Pak, daripada saya ganjel ya. Saya ingin sharing untuk mencari solusi dari permasalahan saya. Oh iya Bu Nani, masalahnya apa ya Bu? Coba Ibu ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan. Mungkin saya bisa membantu Bu Nani. Iya, Pak Yasto, begini. Pak Yasto kan ingat ada beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari pengawas. Oh, bagaimana bisa Bu? Lalu apa yang membuat Ibu mendapat teguran dari pengawas sekolah? Kira-kira ada apa ya Bu? Kalau menurut saya sebenarnya masalahnya tidak serius banget, Pak, tapi ini sangat mengganjal menjadi kepikiran saya. Tidak serius yang bagaimana Bu? Pengawas itu mengkritik administrasi saya tentang proses pengajaran saya. Oh, proses pengajaran Ibu yang Ibu lakukan. Proses Iya, pengajaran yang bagaimana, Bu? Apa Ibu tidak bisa mengelola kelas yang dengan baik atau apa sampai Ibu dikritik kalau boleh tahu, Bu? beliaunya sepertinya kurang sependapat dengan apa yang saya lihat administrasi saya. Beliau keberatan waktu saya mengajar tidak sesuai dengan RPP yang saya buat, Pak. Oh, begitu ya. Lalu bagaimana tanggapan Ibu dengan respon dari pengawas itu? Ya, sejujurnya menyampaikan kepada beliau RPP yang saya gunakan itu adalah hasil dari kerja di KKG, Pak. Di situ di KKG kan ada RPP yang di-share untuk Iya, Bu. literasi guru agama dan itu saya Hmm. pakai. Saya Iya, iya, pakai iya. dan saya hanya merubah tanggalnya. Kan kalau dari KKG itu kan kosongan tanggalnya. Saya memberi tanggalnya dan menyesuaikan dengan materi apa gitu saja, Pak. Oh, begitu ya, Bu. Jadi masalahnya cuma itu. Kalau begitu, saya tanya Bu lebih dulu. Selama ini apa yang Bu lakukan di dalam persiapan proses belajar mengajar itu ya seperti itu. Ya, seperti yang saya ceritakan tadi, Pak. Saya menggunakan RPP hasil dari KKG dan itu kan sudah sepakat kami yang guru agama itu mesti satu kabupaten itu dapat jajaran yang sama. Dan itu tinggal memberi tanggal dan juga menyesuaikan hari ini masalahnya apa atau pembelajaran apa. Gitu, Pak. Oh, gitu ya, sudah menjadi kesepakatan KKG. Begitu ya. Tapi mungkin kok tidak diadakan perubahan misalkan menyesuaikan RPP-nya dengan kondisi ya kebutuhan anak-anak mungkin begitu Bu. Menurut saya RPP yang dibuat dari hasil KKG sudah bisa digunakan, Pak, sudah bagus menurut saya untuk anak-anak karena anak-anak mempunyai buku pendamping juga dan itu juga karya dari KKG. Oh, begitu ya. Lalu bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar atau hasil dari pembelajaran terhadap anak-anak dari RPP yang Ibu gunakan tadi? Kalau selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya
masih kurang maksimal. Itu saya kira ya wajar lah Pak, 1, 2, 3 ya. Terkadang tujuan pembelajaran pun tidak tercapai dan tidak terfokus pada tujuannya, mungkin karena waktunya atau kurang atau apa gitu Pak. Nah, itulah Bu pentingnya RPP sehingga pengawas ya agak sensi sama pengajaran yang Ibu lakukan. Mungkin gara-gara itu, Bu. Mungkin juga Pak, saya pikir ada benarnya juga. Jadi RPP harus disesuaikan dengan karakter dan kebutuhan siswa ya Pak. Dan dalam Ya, mengajar kita harus memperdoman pada RPP yang kita buat. Jadi bet- kita telusuri dulu tentang kebutuhan anak gitu Pak. betul, Bu. Kita sebagai guru harus melakukan seperti itu. Jadi kita sekarang harus melakukan apa yang seperti dikatakan pengawas tadi. Sekarang selanjutnya bagaimana, Bu? Perasaan Ibu saat ini? Ya terus terang beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman Pak. Dari setelah ditegur oleh pengawas tadi, saya menjadi resah dan di rumah kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan jadi agak terbengkalai Pak, juga karena banyak tugas juga, jujur dari kepikiran. Oh, begitu ya. Lalu apa yang membuat Ibu Nani merasa tidak nyaman selama ini? Ya takutnya pengawas itu setelah menemui saya, setelah mengawasi saya, kan mesti bilang, takut saya itu bilang ke kepala sekolah, misalnya, oh Bu Nani itu begini, begini, itu ketakutan saya, Pak. Begitu ya. Jika saya dapat menyimpulkan dari apa yang membuat Bu Nani merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu karena Bu Nani tidak menggunakan RPP yang sesuai dengan karakter anak didik, lalu pengawas menyampaikannya kepada kepala sekolah. Begitu ya, Bu? Iya Pak Yasto, kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah enggak Pak ya? Dari Ya, kalau mungkin kepala sekolah diadili oleh ya di apa itu dibilangin sama pengawas tadi. Ya, kalau menurut saya ya mungkin saja, Bu. Karena sebagai tindak lanjut dari hasil supervisi pengawasan tadi, Bu. Dari yang apa yang sudah Ibu sampaikan kepada saya, kira-kira apa rencana Ibu ke depannya? Saya sih berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi dari teguran pengawas tadi kepada saya. Terus apa? Ada hal yang lain yang mungkin Ibu Nani lakukan nanti? Iya Pak, saya juga akan menemui pengawas dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses pembelajaran ke depannya, saya akan berjanji, saya juga akan menggunakan RPP yang sudah saya sesuaikan dengan kebutuhan anak didik dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Meskipun itu saya ambil dari RPP yang sudah disepakati di KKG. Jadi saya rombak lagi tentang waktunya, tentang situasi sekolah saya, murid-murid saya. Karena mungkin KKG membuat itu hanya garis besarnya saja, tidak melihat situasi di beda-beda tempat gitu loh, Pak. Betul, betul, Bu, betul, Bu. Langkah Bu Nani yang Ibu ambil sudah tepat sekali. Saya setuju sekali dengan ide Bu Nani. Dan mudah-mudahan ini bisa Ibu Nani jalankan sesuai dengan apa yang Ibu cita-citakan tadi. Ya, syukurlah, syukurlah Bu kalau begitu Ibu sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu, Bu? Dari rencana Ibu tadi, komitmen apa yang Ibu akan lakukan? Ya Pak, untuk hal itu dalam proses pembelajaran mengajar saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan
dari pengawas tentang persiapan untuk membuat RPP. Ya, terus dukungan apa yang Ibu Nani butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut? Tentunya Ibu Nani butuh dukungan. Dukungan apa kira-kira? Itu juga masih dalam pikiran Pak. Mungkin saya akan mencoba mengkomunikasikan dengan teman guru dalam KKG. Jadi kami bisa sama-sama belajar dan saling mengingatkan supaya tidak dapat teguran yang sama. Itu ide bagus Bu Nani, bagus sekali. Semoga dapat segera terselesaikan dan Bu Nani dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Ya Bu Nani ya. Amin, amin. Terima kasih banyak Pak Yaso untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya, curhat saya. Ini sekarang jadi saya lega sekali. Sama-sama Bu Nani, saya juga mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang menggurui Bu Nani. Ya, kita sama-sama belajar di sini, sama-sama dalam taraf belajar. Saya juga minta maaf dan saya juga mengucapkan terima kasih telah Terima memberikan kasih kepercayaan Pak. pada saya. Ya, sama-sama. Terima kasih kembali Bu Nani. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Nani. Saya juga demikian dengan praktek coaching dengan model Tirta ini, saya lebih memahami, lebih paham alur Tirta, yaitu dari tujuan utama, kemudian juga dari identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Sehingga dari apa yang saya lakukan tadi sebagai coach itu ternyata saya masih banyak masih banyak kurang bisa mendengarkan apa yang disampaikan dari coach. Ya, saya merasa saya egoil. Jadi saya ingin ngomong sendiri gitu. Saya ingin memberikan permasalahan sendiri, padahal coach yang baik itu adalah bisa menimbulkan menampilkan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga coach itu mampu menggali dirinya, potensi yang ada dirinya, kira-kira apa yang akan saya lakukan terhadap masalah yang saya hadapi. Begitu, sehingga coach di sini hanya bisa mengarahkan dan memfasilitasi. Dari tadi yang saya sampaikan sebagai coach, kira-kira saya banyak kekurangannya, tidak belum bisa memahami arti sepenuhnya. Tetapi insya Allah ke depan dengan praktek coaching ini, insya Allah saya akan bisa mempelajari dan bisa menerapkan di masa-masa yang akan datang, baik untuk teman sejawat maupun kepada anak didik kita. Begitulah yang saya sampaikan dan saya ucapkan terima kasih.